Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat hadir pada acara diskusi. Temanya keren banget guys, keren. Pesantren kreatif ekonomi bangkit. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Nggak bisa diakses ya. Saya ingin sampaikan apresiasi kepada Sapapreneur inisiator gerakan Pesantren Kreatif Ekonomi Bangkit yang ini dalam konsep virtual discussion. Semoga lancar dan baik. Alhamdulillah. Dan setiap sila Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini juga ditayangkan secara live di YouTube. Insyaallah 1 Muharram 1443 Hijriah ini membawa kemakmuran, keberkahan, dan keberuntungan kepada kita semua. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala amalan kita selama kita hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang MP, Magister Pertanian, Syekh Al-Zaitun, yang dimana beliau ini adalah Ketua Badan Pendiri atau Pembina Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Lil Alamin Al-Zaitun Indonesia. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jazakallah khairan katsir atas waktunya, dan kepada Syekh wa alaihi tafaddal. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah. Syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih pada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat nimbrung di acara ini. Hari ini peringatan 1 Muharram, dan insya Allah saya dan keluarga besar Al-Zaitun besok hari melaksanakan peringatan 1 Syuro, dan saya mengikuti dari awal sampai dengan detik ini. Juga kepada saudara-saudara para peserta webinar yang jumlahnya ada ribunya. Selamat saudara-saudara. Terima kasih atas aktivitas saudara-saudara dalam waktu seperti ini masih bisa mengikuti acara yang seperti ini. Saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap penting dalam acara seminar seperti ini. Saudara, sedikit cerita tentang pesantren. Ada kaidah atau definisi, katakan zaman sekarang ini, bahasa sekarang jadul, zaman dulu. Dan ada definisi jari, zaman kiwari. Jadul, definisi pesantren adalah ada seorang kiai yang ikhlas memberikan pengajaran dan pembimbingan, dan datanglah para santri kemudian membantu Pak Kiai, kemudian berdatangan dari negara
daerah-daerah tertentu, dan terus bertambah dan bertambah. Kemudian didirikanlah oleh para santri itu godaan-godaan atau gubuk-gubuk kecil agar bisa belajar di situ bersama Pak Kiai. Ada gubuk Lamongan, ada pondok Gresik, ada pondok Jombang, karena pesertanya dari Lamongan, dari Gresik, dan dari Jombang umpamanya. Maka itulah yang dinamakan pesantren, hari-hari menuntut ilmu, kemudian mandiri. Semua dikerjakan sendiri, menghasilkan nafkah sendiri, untuk sendiri dan kawan-kawannya. Itu terjemahan zaman dulu menurut Kiai yang saya pernah dengarkan, Kiai Haji Imam Zarkasi Al-Qontori. Kemudian zaman sekarang, khususnya setelah 100 tahun berdirinya pesantren Tebu Ireng berdiri pada akhir tahun 1899. Gontor berdiri pada tahun 1926, dinamakan Pondok Modern. Kemudian Az-Zaitun berdiri pada 1999, 100 tahun sesudah Tebu Ireng dan 75 tahun setelah Gontor. Mempunyai satu definisi tersendiri. Kalau pesantren-pesantren yang dulu adalah berada di tengah-tengah khalayak, perkampungan yang sudah ada, maka Az-Zaitun mulai mencoba merubah pemikiran, out of the box, kharija sunduk, keluar dari definisi umum. Maka disiapkanlah dahulu sarana prasarana, kemudian pembimbing, baru didatangkan para santri. Dan keberadaannya jauh daripada lingkaran kehidupan masyarakat sekitar. Nah, akhirnya definisi seperti ini kita gunakan dan kita satu kelonggaran untuk membangun, baik itu membangun pendidikannya maupun membangun perekonomiannya di tengah-tengah masyarakat pesantren itu. Ini perbedaan zaman dulu dan yang sekarang ada. Kemudian intinya adalah mandiri. Mandiri, self-sufficient dalam berbagai hal. Namun bukan berarti tidak memiliki keterikatan. Keterikatan kita adalah keterikatan legalitas. Maka yayasan yang melegalisir, yang melindungi, yang mendirikan pesantren yang ada ini. Kalau di kami sini namanya Yayasan Pesantren Indonesia. Itu satu. Kemudian di dalam kesempatan ini bahwa ada tema pesantren kreatif, ekonomi bangkit. Hadirin sekalian atau para peserta, pesantren kreatif. Bahasa kreatif ini sesungguhnya bahasa yang memiliki satu keberanian untuk melakukan tindakan apapun yang bersifat ekonomi maupun pendidikan yang terkadang out of the box, keluar daripada definisi umum atau kharij as-sunduq. Tatkala mempunyai keberanian ini, maka dia dinamakan kreatif. Bahasa yang bisa digunakan ekonomi kreatif itu al-iqtisadiyah, al-ibda'iyah. Ekonomi kreatif. Orang kreatif, orang yang punya ibda'. Tuhan itu kreator, maka badi'us samawat wal ardh. Manusia dikehendaki punya creativity, punya ibda'. Maka di sini memerlukan satu keberanian. Nah, keberanian semacam inilah yang harus ditumbuh kembangkan di dalam masyarakat
kepesantrenan. Dan pesantren ini sesungguhnya hanya istilah tempat pendidikan yang khusus, tafaqquh fiddin. Namun ad-din di situ bukan ad-din yang mahdiyah, tapi din yang mempunyai nilai sangat banyak. Agar nanti tatkala telah menyelesaikan pendidikannya, dia akan bisa memberi inzar, baik inzar iqtisadiyah, inzar ijtimaiyah, inzar yang lain-lain. Itu daripada santri. Para peserta webinar, bahwa ekonomi seperti halnya wahyu ilahi yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini umat manusia semuanya, tidak ada itu muslim, tidak ada itu non muslim, umat manusia. Kalau di Indonesia, bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun rasnya, itu telah diberikan kemuliaan fil barri wal bahri, dan rezeki yang baik-baik. Menurut kami, pemahaman kami, inilah kegiatan ekonomi yang harus diwujudkan fil barri wal bahri, yaitu di darat dan di laut. Dalam bentuk lain, istilah lain, green ekonomi dan blue ekonomi. Green ekonomi berkaitan dengan, katakanlah, sandang pangan papan yang bersumber dari darat. Kalau blue ekonomi adalah seluruh kegiatan, baik itu apa yang ada di dalam laut, yang kasar nampak adalah perikanan tangkap maupun perikanan yang lain-lainnya, budidaya yang bersumber dari laut. Sumber dari darat ini adalah penguasaan pangan. Kita telah menerapkan penguasaan pangan dalam bentuk lingkup kecil. Katakanlah peserta didik, guru, karyawan, dan wali santri yang jumlahnya tidak kurang seluruhnya adalah 50.000. Merupakan pasar yang ibtih. Ini kita kelola dengan melalui keperluan hajat hidupnya dari green economy. Kita mempersiapkan pangan. Pangan bekerja sama dengan petani lingkungan untuk menanam bahan pangan, baik itu padi, kedelai, dan lain-lain, yang hasilnya nanti dibagi antara yayasan dan petani. Petani menjual produknya kepada yayasan, dan yayasan menyimpal produk itu di istana beras. Semuanya harus diukur untuk keperluan 1,5 tahun, 1 periode hidup, sehingga tidak pernah kekurangan pangan. Nah, ini satu green ekonomi dari sisi pangan. Kemudian karena kita juga memerlukan hal yang lain, maka ditatalah episode Al-Azraq, yaitu blue economy. Kita tata untuk masuk ke maritim, di mana kekayaan Indonesia intinya adalah di laut, di darat sangat terbatas. Maka dengan kita adakan kerjasama sosial berskala besar. Subhanallah. Assalamualaikum, Syekh Afwan. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah, intinya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Insyaallah salam. Waktu habis atau saya teruskan? Afwan, Syekh, kita sebentar lagi insyaallah maghrib. Waktu habis.
Ya, betul Syekh, Masya Allah. Waktu habis? Wan, betul Syekh. Maaf. Ya, kelas. Syukran katsiran. Belum sampai Jazakallah pada Syekh. ya. Doa berdoa. Mata'anallahu bitulli hayati wa nafa'na bi ulumi. Nah, kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan yang paripurna. Amin. Semoga kita diberikan rezeki yang sempurna untuk menjalankan tugas-tugas harian dan tugas-tugas untuk pengabdian kepada nusa dan bangsa. Dan Syekh minta doanya Syekh untuk seluruh sponsor pada hari ini. Ada Keripik Zaman Now, Gerai Lengkong, Rabani, BUMN Input. Ada juga Toko Aigi, Kenal Sapa, Selaras TV, MKTV, Ya, kita doakan. Popon Tren Darut Tauhid, Madrasah Aliyah, Plus Al Islam, OKOC, Kenal Sapa, Sapa Produk, Yayasan Bintur Rahman, dan Sapa Trainer. Mohon doanya Syekh. Ya, kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan jaza Syekh. Dan Merdeka. Insya Allah. Jangan begini merdeka. Merdeka mesti Merdeka. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, kerakyatan yang pimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kemudian persatuan Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial, diwujudkan merdeka. Alhamdulillah, jazakallah Syekh. Dan sebelumnya Syekh, Oke sahabat-sahabat, please like video ini, komen di bawah, subscribe, dan jangan lupa share video ini. Saya Rafa Lamanullah, salam toleransi dan perdamaian.